Ternyata si Arianto Papuke ini bukan hanya sekali ini terjadi. Menipu ya? Terjadi untuk berhadapan dengan kepolisian. Ternyata dia sudah pernah juga dengan kasus yang sama. Jadi harapan saya, sudah sajalah mengiming-imingi, masih ada yang korban lagi. Kasihan orang Gorontalo, sungguh-sungguh malu. Malu ketika orang Gorontalo tinggal di daerah lain, masyarakat di luar daerah tahu bahwa orang Gorontalo ini ya kan jadi betul. Istilahnya tapi dia orang Gorontalo tapi sudah tinggalnya di Banjarmasin. Di Banjarmasin. Jangan sampai ada Gorontalo yang merantau. Jangan sampai image-nya kenapa orang Gorontalo ya bikin malu orang Gorontalo kan. Itu takutnya. Sebagai persoalan yang dialami Pak Haji ini tidak mengganggu juga aktivitas Pak Haji sebagai ya alhamdulillah tetap saya tidak sedikit pun tidak mengganggu tugas saya sebagai anggota DPRD. Karena biasanya kan orang ini Ji ya baru kehilangan 1 juta 2 juta itu stres ya. Ya. Apalagi ini kan uang segede Haji ini. Saya lebih bersyukur. Ini merupakan siapa sih yang tidak punya kekurangan? Ya, siap. Siapa yang tidak sering mendapat cobaan. Ya, saya anggaplah ini merupakan cobaan. Alhamdulillah cuma uang saya yang diambil. Kalau diri saya yang diambil, ya betul. Ya kan? Kalau diri saya yang diambil, iya. Kalau saya lebih mementingkan kesehatan, berdoa lebih kesehatan daripada kalau uang kita masih sehat, alhamdulillah kita masih dapat. Bang Jago, Abang Jago, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bang Jago. Bangun fakta, jangan gosip. Edisi Senin bro, 22 November 2021, Bang Jago mendatangi kantor DPR juga. Ini menemui salah satu anggota DPRD Kota Gorontalo, Bang Haji Eko. Ini kedatangan Bang Jago terkait masalah invest ya. Laporan yang berlangsung di Polda Gorontalo. Jadi Bang Jago ingin menanya kabar. Assalamualaikum Ji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini Ji. Ini maaf, Bang Jago juga datang di sini. Ya pengen tanya juga terkait kabar ini Ji. Ini kan yang dialami Pak Haji juga. Kemarin sempat Bang Jago wawancara terkait invest. Apalagi kan Pak Haji ini juga sebagai korban. Untuk laporan di Polda ini gimana Ji? Ini kedatangan Bang Jago sih. Alhamdulillah Bang Jago. Ya. Saya sudah menerima surat pemberitahuan. Ya. Dari Polda Gorontalo surat pemberitahuan terkait dengan tindak lanjut penyidikan. Siap. Perkara yang saya laporkan di Polda. Iya. Ini buktinya. Siap. Dan alhamdulillah Polda Gorontalo sudah untuk tindak lanjut untuk menggelar perkara. Iya. Kami sudah diperiksa. Iya. Dengan saksi-saksi yang memantau terkait akun. Siap. Sudah diperiksa dan insya Allah tinggal menunggu hasil gelar perkara dari Krimsus Polda Gorontalo. Jadi tetap ditindaklanjuti. Iya, harus tindak lanjut. Tapi kalau untuk terlapornya ini apa sudah ditelepon, sudah ada komunikasi dengan Haji? Apa memang Polda sudah? Untuk sementara saya belum Polda belum memberikan informasi kepada yang terlapor. Ya. Tapi saya sudah memberikan informasi atau mengirim bukti-bukti foto bahwa saya sudah melapor dan juga atas laporan tindak lanjut dari pemberitahuan dari penyidik Polda Gorontalo Krimsus. Jadi seperti ini suratnya ya. Ya. Coba Bang Jago bisa lihat. Ya. Jadi bro, ini part 2 untuk mewawancarai Pak Haji Eko ya. Ini seperti ini bentuk laporannya bro. Ini Polda Gorontalo. Ya. Surat pemberitahuan itu. Surat pemberitahuan. Bahwa benar-benar sudah ditindaklanjut penyidikan atas laporan dugaan penipuan investasi. Jadi surat pemberitahuan ya. Jadi gini, Ji. Ini juga Bang Jago pengen lebih dalam juga mendalami terkait ini juga ada percakapan antara Pak Haji dengan keluarga yang ada di Jakarta. Ya. Ini terkait terlapor ini, Ji. Ya. Jadi terkait terlapor, itu kan sempat juga ada hasil rekaman ya, percakapan bahwa terlapor ini sudah hampir masuk dalam. Memang tadi barusan saya baku telepon. Ya, siap. Dan sempat saya rekam. Ya. Telepon terkait perbincangan atau komunikasi melalui handphone
itu adalah sepupu saya yang berada di Jakarta dan mengetahui juga tentang keadaan keluarga di Jakarta. Yang menelpon saya ini adalah sepupu kandung saya sendiri. Informasinya gimana? Dia menyampaikan dia telepon saat tiba-tiba ditelepon. Karena sepupu saya ini mendengar atau membaca berita di media online. Makanya sepupu saya telepon mengklarifikasi jadi bagaimana ceritanya. Dia menelpon supaya lebih jelas lagi. Nah, terus saya sampaikan, malah dia menyampaikan ke saya, gimana sih Pak Haji tidak ngomong dulu, tidak cari tahu dulu, tidak kasih informasi dulu. Nah, terus saya tanya, kenapa? Loh, Pak Haji tidak tahu bahwa si Arianto juga Pak Puke ini, dia waktu masih marketing, sebelum kepala cabang, itu sudah pernah kasus juga di Surabaya. Sudah pernah kasus di Surabaya. Seperti yang terjadi sama saya sekarang ini. Jadi sebelum haji, ada juga korban di Surabaya. Tapi kan ini kan saya tidak tahu. Waduh. Setaunya nanti pemberitahuan dari sepupu saya ini yang barusan nelpon saya, yang barusan mendengar atau membaca di media online bahwa saya jadi korban investasi. Ternyata juga ini terlapor ini kelas kakap ya. Sudah pernah menipu orang ya. Sudah pernah. Nanti jadi kemarin itu menurut keterangan, ini ada percakapannya saya di handphone. Itu pernah dengan hal yang sama, itu membujuk rayu dia sebagai statusnya marketing. Nah, memperoleh fee lebih banyak sehingga dia mengajak orang-orang bisa berinvestasi di kantornya, tergiur. Nah, pas sampai 2 hari sampai 3 hari dia ditahan di Polsek Surabaya. Ya, tapi menurut keterangannya itu bosnya yang tebus sampai itu tahun berapa itu? Itu ya masih tahun-tahun 2000-an kalau tidak salah. Katanya juga anaknya sekarang kan sudah SMP. Masih sudah SMP anaknya sekarang itu. Gitu. Jadi setelah Bang Jago juga lihat ini percakapan antara Haji dengan keluarga yang ada di Jakarta. Ini terkait ini, Ji. Ada nggak itikat baik terlapor yang juga masih keluarga untuk mengganti meskipun dalam bentuk Tapi kalau dilihat untuk sekarang beliau belum ada komunikasi dengan saya untuk bisa menggantikan kerugian saya. Nanti kita lihat proses di Polda seperti apa dengan bukti-bukti yang ada melalui chattingannya, melalui rekamannya. Tapi gini Ji, ini kan Bang Jago juga sempat mendengar sekilas ya untuk percakapan yang sempat direkam juga. Itu si terlapor ini Pak Arianto ini memiliki apartemen dan juga rumah. Dia punya, menurut keterangan sepupu saya ini, dia sebagai kepala cabang di Banjarmasin dia sudah punya rumah. Terus kantornya di sana itu cuma ngontrak. Ngontrak ya? Ya, di situ satu kecurigaan ya. Namanya kantor ini harus kantor yang punya gedung memiliki sertifikat pribadi gitu, juga ya. Pribadi juga terkait dengan PT tapi gitu. Hanya ngontrak ya di Banjarmasin ya. Karena juga menurut hasil rekaman ini beliau juga punya rumah juga di Medan. Punya rumah, lagi bangun rumah di Medan. Kalau untuk apartemen itu apartemen di Jakarta. Jakarta. Dia ada apartemen di Jakarta. Haji bisa latih nggak? Kalau itu sudah dijual apartemennya atau memang saya tidak bisa menelusuri itu. Nanti biarlah proses penyidik yang ini secara hukum. Tapi ada nggak harapan juga pihak Polda sudah memberitahukan bahwa terlapor ini sudah kita dapat untuk alamatnya? Kalau persoalan alamatnya sesuai dengan ini saya sudah berikan ke penyidik. Alamat kantornya, alamat rumahnya saya sudah berikan ke penyidik. Gitu. Ya, seperti itu ya? Ya seperti itu. Tinggal kita tunggu saja gelar perkara. Ketika gelar perkara sudah diperiksa saksi dengan pelapor sudah diperiksa. Ya tinggal menunggu hasil perkara, gelar perkara untuk bisa memanggil terlapor namanya Arianto Pak Puke ini. Rumahnya ini ada berapa tempat? Ada di Medan, di Lampung, baru apartemen di Jakarta, baru di Banjarmasin. Iya, di Banjarmasin. Sesuai dengan hasil rekaman itu, penyampaian dari sepupu saya di Jakarta yang tahu persis, sama-sama tinggal di rumah. Sampai saya rugi ini karena dia iming-imingi. Dan itu juga penjelasan juga dari sepupu saya. Sampai dia terjerat pidana itu baru terus dia ditebus oleh bosnya,
itu gara-gara investasi juga. Investasi juga seperti ini, seperti kejadian yang saya alami sekarang. Nah itu yang disampaikan oleh sepupu saya di Jakarta. Dan juga ini sama halnya dia untuk menguntungkan perusahaannya dia tidak memikirkan kerugian-kerugian nasabah. Dan saya berpikir pikir sesuai dengan penyampaian satu kantor ini si Adrianto Papuke, sebagai kepala cabang, dan istrinya bagian keuangan di perusahaan itu. Nah, di situ saya curiga. Satu kantor itu, satu perusahaan itu tidak bisa ada suami istri. Itu harus pisah, tidak bisa satu kantor. Ini malah ini suaminya kepala cabang, istrinya bagian keuangan. Ini logikanya, ini ada hal-hal kecurigaan, mungkin kantor ini ya hanya kantor keluarga, atau dia cuma pinjam benderanya orang, ya kan, baru mengatasnamakan bendera orang, dia sendiri yang kelola. Mungkin perusahaan itu dia pinjam perusahaan, cuma dia bayar fee, tapi sama kita kan pamanya sendiri dengar, oh pinjam perusahaan, toh, tapi keuntungannya kita nikmati sendiri. Mungkin seperti itu, saya logikanya kalau menurut keterangannya sepupu saya ini di Jakarta. Itu, yang tahu persis namanya si Adrianto Papuke ini. Itu. Jadi gini Ji, setelah Bang Jago juga diskusi, ini Bang Jago juga akan mempertanyakan ke Kabid Humas. Ini selain Pak Haji juga, terkait investasi yang ada di Gorontalo, ini kan sudah banyak laporan yang ada di Polda. Tapi ke depan juga setelah dengan Haji Eko, Bang Jago ingin konfirmasi dengan Kabid Humas Polda Gorontalo, Bang Wahyu ya. Jadi terkait invest juga dan menanyakan berbagai macam kasus. Ini kan sudah kedua kali pertemuan dengan Bang Jago. Jadi begini harapan saya begini Bang Jago. Ternyata si Adrianto Papuke ini bukan hanya sekali ini terjadi. Terjadi untuk berhadapan dengan kepolisian. Ternyata dia sudah pernah juga dengan kasus yang sama. Jadi harapan saya sudah sajalah mengiming-imingi masih ada yang korban lagi. Kasihan orang Gorontalo. Sungguh-sungguh malu ketika orang Gorontalo tinggal di daerah lain, masyarakat di luar daerah tahu bahwa orang Gorontalo ini jadi istilahnya, tapi dia orang Gorontalo tapi sudah tinggalnya di Banjarmasin. Di Banjarmasin. Jangan sampai ada Gorontalo yang merantau. Jangan sampai image-nya orang Gorontalo ya, bikin malu orang Gorontalo kan. Itu takutnya. Itu harapan saya begitu. Janganlah mengajak-ngajak berinvestasi, mengiming-imingi dengan keuntungan yang besar. Ya kan? Tidak pernah menceritakan kerugian nasabah, cuma hanya menguntungkan pribadi atau menguntungkan perusahaan. Sudahlah, bikin malu orang Gorontalo. Iya kan? Kasihan jadi orang Gorontalo lagi di luar daerah akan korban lagi. Kasihan kan? Gitu. Ya. Tapi dengan berbagai persoalan yang dialami Pak Haji ini tidak mengganggu juga aktivitas Pak Haji. Ya alhamdulillah tetap saya sedikit pun tidak mengganggu tugas saya sebagai anggota DPRD. Karena biasanya kan orang ini Ji ya, baru kehilangan 1 juta 2 juta itu stres ya. Apalagi ini kan uang segede haji ini. Saya lebih bersyukur. Ini merupakan siapa sih yang tidak punya kekurangan? Siapa yang tidak sering mendapat cobaan? Saya anggaplah ini merupakan cobaan. Alhamdulillah cuma uang saya yang diambil. Kalau diri saya yang diambil, ya kan? Kalau diri saya yang diambil, kalau saya lebih mementingkan kesehatan, berdoa lebih kesehatan daripada kalau uang kita masih sehat, ya alhamdulillah kita masih dapat. Dan ini himbauan juga pada masyarakat yang lain. Insya Allah saya doakan keluarga semua atau masyarakat Provinsi Gorontalo, masyarakat seluruh Indonesia. Insya Allah sehat walafiat. Silakan menjalankan aktivitas. Ya. Semuanya itu Allah sudah atur semua rezeki. Jadi porsi-porsi untuk rezeki. Ya, rezekinya Allah sudah atur semua. Gitu. Setelah diskusi part 2 bersama Haji Eko ya, ini korban invest juga ya. Jadi Bang Jago pingin akhiri. Bersama Bang Jago, bangun fakta, jangan gosip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Jago, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago.